sih soal kader-kader lokal kita dari dalam negeri ini yang bisa masuk kancah nasional lewat Coach Hartman ini. Komentar Anda? Iya harus Bang, karena kita kan punya potensi pemain yang luar biasa. Ya, Kendalanya kan kita untuk Liga 1 regulasi membatasi kita, itu masalah. betul. Kan pemain asing itu harus dimainkan 8, Ya. kalau nggak salah ya. 6 atau 8 sumpah ya. 7 ya, Kalau 7. 7 ya, sorry. Ya. 7 dimainkan. Kalau dimainkan 7 kan hanya 4 pemain lokal. Dan 4 pemain lokal itu kan pinggir-pinggiran, Bang. Bek kanan, bek kiri, bek kanan, bek kiri. Jarang yang ada center back. Jarang ada stakers kayak Budi. Kan? Oh iya. Dulu Budi kan dia main pasti inti karena kan asing cuma 2-3 dulu kan. Jadi mencari pemain yang di high level untuk posisi striker yang posisi yang penting itu berat Bang. Striker, midfield attacking, center back, bahkan goalkeeper juga asing sekarang. Jadi itu susah. Tapi kalau John Hammond ini bisa di sini terlalu lama, mudah-mudahan dia bisa mendapatkan pemain yang diharapkan. Tapi bukan pemain yang di posisi yang key ya, yang kunci-kuncinya. Ya posisi striker kita nggak punya pemain striker lokal yang bagus sekarang ini. Kecuali 1-2 kan, tapi jangan juga dimainkan. Karena begini, karena pelatih kan nggak mungkin ambil risiko dia mau pemain lokal. Ada pemain asing mungkin dia lebih ambil pemain asing karena knowledge-nya, experience-nya, cara berpikirnya, decision making-nya mungkin dianggap lebih bagus di pemain lokal. Jadi kalau John Hammond ingin mencari pemain lokal, kalau dia dapat itu luar biasa. Tapi saya pikir kita punya potensi lah, lokalnya banyak bagus. Kalau dia di Persib juga ada bagus, Jakarta di Skido juga bagus, Persija juga bagus. Mudah-mudahan dengan dia totalitas Indonesia, kita harapkan dia akan tour day nonton setiap pertandingan liga. Mudah-mudahan dia dapat pemain-pemain yang bagus dan dia bisa menganalisis. Dia duduk satu hari melihat ini pemain dari Maluku United seperti apa, Madura seperti apa, Arema seperti apa, terutama lokal ya, Bang, karena kita bicara lokal nih. Ya. Nah, lokal ini akan mengisi tim nasional kita nanti, bukan asing. Ya mudah-mudahan dengan beberapa asisten yang juga nanti lokal, yang bisa tahu dengan kondisi pemain, dengan adat pemain yang Indonesia, kebiasaan pemain Indonesia, kolaborasi antara pelatih lokal ini dengan headman ini, mudah-mudahan ini menjadi era baru buat sepak bola Indonesia. Oke, itu harapan kita. Iya, lahir pemain-pemain bola, pemain-pemain muda, pemain lokal Indonesia kayak arena internasional di high level seperti Budi dulu, Bambang Pamungkas, Kurniawan, dan lain sebagainya. Iya. Itu, Bang. Oke, cuma bungkus ini kan masing-masing pelatih itu kan punya idealismenya, ya kan, ada warnanya sendiri. Ditambah lagi jangan lupa di sini itu kan sepak bola itu kan agama mayoritas. Ya kan, dia harus adaptasikan dengan tekanan publik, sementara dia punya indikator idealisme segini, ya kan? Apa yang bisa Anda katakan? Saya coba sambungkan dengan ide untuk menonjolkan pemain lokal ya. Jadi sisi positif pertama yang ditunjukkan oleh Hartman ketika dia datang, dia bawa keluarga. Ya. Dia itu positif ya? Positif menurut saya. Serius itu? Menunjukkan bahwa dia menghormati sepak bola Indonesia. Yang kedua, dia juga berkomitmen untuk tinggal di Indonesia. Ini beda dengan pelatih sebelumnya. Bukan kegeeran bahwa dia akan dikontrak lama gitu nggak? Bukan. Iya kan? Pelatih itu mau dikontrak sebulan, mau dikontrak 2 tahun. Toh kalau misalkan diberhentikan di tengah jalan gajinya harus dibayar 2 tahun. Jadi nggak ada masalah. Sesuai dengan jangka waktu sesuai kontrak. dengan isi kontraknya. Jadi menurut saya ini menunjukkan bahwa dia paham bahwa Indonesia itu negara yang punya tradisi sepak bola bagus dan dia punya respect terhadap itu. Itu yang menurut saya yang pertama harus diapresiasi. Yang kedua, ini agak sama dengan Clifford. Ketika datang tuh kan Clifford juga janjinya akan menjadikan pemain lokal itu kunci. Faktanya kan seperti apa gitu ya. Jadi Hartman juga sudah punya statement seperti itu. Nah, saya melihat begini. Keinginan untuk menonjolkan pemain lokal di tim nasional itu keinginan semua orang gitu ya. Iya. Tapi kalau kita berkaca dari pengalaman Sintayong, pengalaman Clifford, kita harus juga berdamai dengan realita. Coba dalam eranya Sintayong, pemain-pemain yang disebut pemain lokal itu yang mampu menembus tim nasional itu setelah datangnya pemain diaspora berapa banyak sih? Iya. Dalam eranya Clifford, pemain yang bisa dia lihat dari kompetisi liga dan kemudian muncul tuh siapa sih? Paling Hanan, paling Beckham, itu pun bukan pemain-pemain kunci di timnas senior gitu ya.
Selebihnya ya masih pemain-pemain yang memang direkrut sejak zamannya Sintayong. Apalagi kemudian sudah masuk pemain-pemain diaspora seperti Joy Pelupesi, Audero, Martin Pas, Tom Hai, pemain-pemain lokal makin. Jadi ini juga tantangan bagi pemain PHP lokal. dong. Bukan PHP. Menunjukkan bahwa pemain-pemain lokal sekarang tugasnya makin berat. Beda dengan di eranya Budi. Kan kemarin dia datang dalam konferensi pers itu, dia bilang dia mau mapping dulu, dia mau menyimak ya kan, baru di action. Kalau mappingnya jelas, pasti semua pelatih itu ketika datang dia harus melakukan asesmen. Dia bilang asesmen kan ya. Dia melakukan asesmen sepak bola Indonesia itu seperti apa. Kan dia ini sebetulnya belum tahu levelnya sepak bola Indonesia. Dia cuma lihat di kualifikasi Piala Dunia kan putaran keempat, itu pun dia belum melakukan evaluasi. Dia baru ngobrol dengan pemain, belum evaluasi. Jadi melakukan asesmen dulu memang. Nanti sesudah melakukan asesmen, dia akan melakukan traveling ke Bandung seperti yang dikatakan. Habis itu resign. Dan travelingnya bukan cuma di Indonesia, ke Eropa loh. Karena pemain Indonesia banyak main di Eropa. Jadi memang tugasnya dia cukup berat. Makanya menurut saya kita harus bersabar yang saya bilang tadi di awal. Berapa lama? Bersabar. Minimal jangan menjudgment dia di bulan Maret. Itu pertandingan pertama bagi dia. Dan kesempatan untuk bersama pemain itu mungkin hanya sekitar beberapa hari sebelum pertandingan. Karena tim nasional problemnya itu cuma 3-4 hari. Nah kalau yang di Indonesia lebih repot lagi. Yang terbang dari Amerika itu bisa 30 jam perjalanannya. Main di Indonesia. Nah jadi kita tidak boleh gegabah membuat judgment, ternyata segini doang gitu ketika main di FIFA Series. Kalau itu saya jamin enggak. Kan itu puasa menjelang Idul Fitri. Kita menahan diri sampai setelah Lebaran ya. Mana Mas Budi, gimana? Ya, itu saya rasa sama. Saya rasa sama. Jadi menurut saya ya tadi ada sekelas info lah. Kalau dia resign kan itu 2 tahun. Jangan fokus ke situnya dong. maksudnya kalau kan dia juga pelatih. pasti punya ekspektasi kan. Nah, tapi kemudian dia harus melakukan assessment gitu kan. Tapi pas resign ya itu pas dia terima full. terima full gitu. Tapi menurut saya pelatih ini emang apa namanya? Gampang-gampang susah. Milih pelatih itu sebenarnya gampang-gampang susah. Kayak cari jodoh. Iya, sama. Sama cari jodoh. Jadi cocok atau enggaknya. Jadi ketika kita pilih pelatih yang sudah kita tetapkan ini, ya jangan sampai lah kayak Piala Dunia itu apa namanya? Goalnya lah istilahnya. Tapi jangan dilupakan bahwa kita masih ada turnamen-turnamen yang di bawahnya itu. Ya, tapi semua timnas itu kan tujuannya Piala Dunia, Mas. Iya, cuman kan kita harus punya mental itu. Kita harus punya mental juara. Ini dia. Gitu. Iya kan? Tapi kalau kita hanya cuma tujuannya ke Piala Dunia, tapi yang di bawahnya kita nggak bisa ambil, sama aja bohong. Karena Piala Dunia ini sepak bola yang udah levelnya udah tinggi. Iya. Harusnya gitu. cocok dong, harus Mas. membiasakan dari bawah. Nah, harusnya gitu. cocok dengan Coach Hartman ini karena dia kan dikenal sangat keras dan disiplin kan untuk membangun mentalitas juara seperti yang Anda katakan tadi kan harusnya cocok dong. Iya, cocok. Iya kan? Iya, kalau dia seperti itu cocok emang. Tapi emang harus apa namanya? Itu tadi, emang harus agak lama Ya, perlu waktu. Perlu waktu. Ya. Karena nggak bisa kita mengembalikan telapak tangan Ya, susah. ngomong sama supporter, Kan gitu. ngomong. Ini sekjennya. Gimana Bung Richard? Kasih waktu dong. Ya yang pasti kita melihat track recordnya tadi pertama kan gitu ya. Artinya track record di Kanada dia bagus. Tapi belum tentu nanti pekerja di sini kan gitu. Makanya perlu waktu yang panjang. Dari hal apa namanya respeknya, komitmennya terhadap sepak bola Indonesia, saya kira itu dulu yang harus dibangun dulu. Baru tadi yang sampaikan Bungkus betul, harus lihat hasil evaluasinya seperti apa. Kan kalau dia ternyata tidak, ya pasti supporter pasti akan teriak-teriak lagi kan gitu. Iya. Tapi kan supporter juga harus diedukasi, dia harus paham ini sebuah proses yang nggak bisa instan. Iya. Ya kan? Artinya saya kemarin bicara ke beberapa teman-teman juga kita lihat dulu apa namanya dia melangkah di Indonesia seperti apa. Iya. Baru kita. Laga Maret nggak masuk hitungan dong ya? Ya enggak lah. baru. Supporter Indonesia tuh sabar loh, jangan salah. Zamannya Sintayong itu kan jatuh bangun kita cintanya sama timnas tuh nggak pernah berkurang. Iya. Baru kemudian menjadi agak kurang sabar waktu disakiti. Ya, diputus tengah jalan. Ya. Ini yang Diputus merasa lagi sayang-sayangnya. yang merasa tersakiti siapa sih? STY atau Bungkus ini sebenarnya? Supporter. Iya. Nah itu kita harapkan kita juga belajar ya dari pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Coach Neil, kira-kira nasib Coach Hartman ini apakah akan
seperti STY yang lagi sayang-sayangnya kemudian tiba-tiba dapat surat putus cinta, atau kita bisa optimistis dia mungkin saja karirnya lebih panjang di Indonesia. Mungkin begini coach, sudah ada deal-dealan dengan perserikatan bahwa dia akan lebih panjang, makanya dia bawa keluarga juga ke Indonesia. Komentar Anda coach? Ini Bang, kalau kita mengontrak pelatih, yang pertama kita percaya. Yang kedua kita harus mempercayai pelatih. Jadi apapun keputusan dia, apapun keinginan dia, iya kita turutin aja gitu. Oke. Habis itu kita evaluasi. Habis itu kita sabar. Jangan buru-buru. Karena membuat suatu tim yang utuh itu nggak mudah. Seperti yang kita bayangkan memberikan telapak tangan. Iya. Apalagi Indonesia dengan ratusan juta penduduknya itu, harapannya kan tinggi nih. Kemarin hampir masuk Piala Dunia, masa ini nggak masuk Piala Dunia? Dan tidak semudah itu. Di Kanada dia bisa masuk, Kanada bisa masuk Piala Dunia, Indonesia apakah bisa? Belum tentu. Oleh sebab itu kita tunggu prosesnya bagaimana dia mengilmui dari sepak bola Indonesia ini secara utuh. Nah, setelah itu dia berkolaborasi dengan beberapa pelatih, asisten pelatih, apa yang harus dia bikin. Setelah mengetahui itu, setelah itu baru dia berkolaborasi dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia. Terus kalau bisa dia komunikasi kan, seperti di pelatih Bandung, pelatih Persija itu kan pelatih luar negeri semua itu, lokal di masa itu. Ini penting. Ini penting. Kenapa? Karena mereka kan ambil juga ini pemain lokal itu. Nah ini yang harus dikerjakan oleh John. Nah, kalau kita bilang apakah dia putus di tengah jalan? Ya kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan dia tetap di on the track. Tapi kalau di on the track lebih bagus, ya kita kasih kesempatan dia lagi 2 tahun berikutnya. Oke. Target Piala Dunia Bang, 2030. Tapi kan untuk masukkan 2030 kan nanti ada pra Piala Dunia, bisa dari 2018, bisa 2019, tergantung situasi aja. Gitu Bang. Oke. Kita harap begitu, dan Merah Putih juga tidak akan pernah putus di tengah jalan, tapi kita rehat dulu, kami segera kembali sesaat lagi.